Shalom, selamat bertemu saudaraku. Saya lagi kesempatan kita untuk dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur karena saya percaya kesempatan ini adalah satu penghormatan yang Tuhan beri pada kita. Di mana kita dapat bukan hanya mendengar, menikmati, tapi melihat realiti kebenaran, identiti kita di hadapan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa biar sepanjang renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan kita memperoleh hikmat. Kita memiliki dan menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tuhan merancang untuk memberi, tetapi nyata dan realitinya ialah Tuhan sudah memberikan semuanya untuk Anda dan saya. Itu ketika Dia memberikan dirinya, pribadi Kristus Yesus, dalam hidup kita, dalam rohnya, tinggal dalam kita, pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di sorga, saya bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena pada pagi hari ini kami ada kesempatan yang sangat indah untuk dapat merenungkan firman-Mu dan menikmati lagi resepi baru dari sorga yang segar, yang memberikan kami bukannya kekuatan tubuh, jiwa, tapi dalam roh kami. Karena firman-Mu jelas bahwa kehidupan kami adalah bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya pada hari ini Kau menyediakan bagi kami satu hidangan yang luar biasa. Saya berdoa supaya kami semua dapat pewahyuan terang baru oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena aku berdoa adalah satu persekutuan dengan Tuhan, satu komunikasi, satu relationship, satu fellowship bersama dengan Tuhan yang intim, mana kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, malah meluahkan dan juga memberikan segala sesuatu keinginan hati kita kepada Bapa di sorga, sementara Dia berbicara dengan kita di dalam rohnya dan melalui firman-Nya kepada kita setiap hari, yang sentiasa berusik di hati kita, karena itu adalah hati Bapa yang ingin selalu berkomunikasi, mempunyai hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan mau terus memberikan penjelasan lebih dalam lagi tentang hubungan ini yang luar biasa yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Kita berdoa karena kita menyetujui apa yang Bapa di sorga telah janjikan dan berikan pada Anda dan saya. Kita katakan amin. Kita katakan yes Lord, ya Tuhan, amin. Tuhan memberikan apa yang Tuhan katakan, dan kita memintanya. Dan ini rahasia yang luar biasa yang telah kita pelajari, bahwa rahasianya ialah karena kita minta dalam nama Yesus Kristus. Karena melalui nama ini, segala yang menghalang kita, pribadi kita, segala kelemahan sebagai manusia, ketidakmungkinan bagi kita untuk dapat datang dan menghadap takhta Bapa, dimungkinkan oleh karena nama ini, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia telah menjadi penebus, mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Dia menggantikan tempat Anda dan saya, sehingga kita dilayakkan. Dia yang layak menjadi tidak layak, supaya kita yang tidak layak menjadi layak untuk berada di hadirat Bapa. Sehingga kita dengan keberanian percaya datang kepada Bapa dan berani menunggu, menanti, dan menerima kemurahan demi kemurahan yang Bapa sudah siapkan dan sediakan untuk Anda dan saya. Haleluya. Pada hari ini saya mau bawa kita untuk mau melihat satu firman Tuhan yang berbicara tentang pengucapan syukur. Kita sudah lihat firman Tuhan ini dan sudah paham dan sudah mengerti, malah sudah beberapa kali mendengar khotbah tentang firman Tuhan ini. Tapi pada hari ini saya mau kita melihat lebih dalam lagi, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 dan sampai 18. Firman Tuhan mengatakan begini: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah kehendak Bapa, the will of God, yaitu untuk kita mengucap syukur. Ada satu rahasia, ada satu sebab yang sangat-sangat penting mengapa mengucap syukur itu adalah kehendak Bapa, the will of God. Malah kehendak Bapa yang sangat khusus untuk kita
dan semua orang yang percaya. Dan kita mengucap syukur dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena apa yang Anda dan saya miliki, apa yang Anda dan saya telah terima, malah menikmati dalam kehidupan kita, sudah tersedia. Malah saya katakan bahwa sedang kita nikmati dalam kehidupan kita. Saya boleh bayangkan bahwa sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tidak sesuatu pun yang masih lagi menjadi keperluan untuk kita, menjadi sesuatu yang menjadi kehendak dalam kehidupan kita, karena kita sudah memilikinya. Bagaimana seorang mau menginginkan segelas air jikalau di hadapan dia sudah ada gelas dan ada air dalamnya? Begitulah keadaan kita sebagai orang Kristen, sehingga Tuhan katakan bahwa adalah wajar, dan inilah kehendak Bapa untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal sini mungkin berbicara tentang hal yang kita anggap baik, yang kita anggap tidak baik, mungkin yang mungkin juga mengancam dan sebagainya, keselamatan, malah kesehatan kita dan sebagainya. Saudara-saudara aku, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur. Kenapa? Karena semua yang kita perlukan dalam situasi yang kita alami, sudah Tuhan sudah sediakan, sudah ada di depan kita. Nah, mari kita lihat ini firman Tuhan yang memberikan penjelasan tentang alasan ini sangat kuat, kukuh, yaitu dalam firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal 11 ayat 24. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, selalu saya menekan kepada jemaat bahwa untuk percaya bahwa apa yang kita doakan itu telah kita terima. Percaya bahwa kita telah terima. Dan memang firman Tuhan mengatakan bahwa maka hal itu akan diberikan kepada kita. Saudaraku, sebenarnya cara melihat firman Tuhan ini bukan dengan cara berpikir manusia yang dari poin A ke poin B. Itu sebenarnya adalah pada dasarnya adalah kita harus melihat firman Tuhan ini daripada cara lihat Tuhan, yaitu dari poin B ke poin E. Mari saya jelaskan ini. Firman Tuhan mengatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Sebenarnya kenapa Bapa di sorga, firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan ini, bahwa kita harus percaya dahulu, baru hal itu diberi kepada kita. Karena sebenarnya di mata Tuhan, atau saya katakan bahwa ini janji Tuhan, ini yang Tuhan telah sediakan, yang kita perlukan, yang kita doakan, yang kita minta, itu sebenarnya sudah ada, sudah diberikan kepada kita. Sebagai contoh tadi, secawan air atau segelas air. Cawan dan gelas air itu ada di depan kita, sudah ada. Tapi Bapa di sorga tidak memaksakan ataupun tidak membuat Anda mengambil gelas itu oleh karena terpaksa ataupun di luar kehendak bebas kita, our free will. Bapa di sorga mau kita mengambilnya dengan hati yang terbuka, mau menerima dengan hati yang terbuka, bukan dengan terpaksa. Nah, kamu katakan bahwa dalam konteks contohnya dalam kesembuhan dan sebagainya, maka saya mau, saya minta. So, mengapa Bapa di sorga dalam firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari melalui Yesus Kristus, dia katakan bahwa percayalah hal itu telah terjadi. Sebenarnya hal itu telah terjadi, bukan karena kita percaya hal itu telah terjadi. Seperti saya bayangkan bahwa saya ingin mendapatkan sesuatu, gelas air itu saya bayangkan, tutup mata dan saya bayangkan, oh ada sudah gelas air itu di depan mata saya, ada gelas dan ada air dalam cawan sudah ada air untuk saya katakan, wah saya lihat ada, maka baru itu dimunculkan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudaraku, sebenarnya cara lihat Tuhan dan seperti yang Tuhan mau kita melihat, sebenarnya gelas dan air yang ada dalam gelas itu sudah ada di depan kita. Kesembuhan sudah kita miliki.
Berkat itu sudah ada dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Kristus. Kristus adalah kepenuhan. Kristus adalah kemurahan. Kristus adalah kebenaran. Bila kita memiliki Kristus, kita memiliki segala kepenuhan. Segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Semua sudah ada. Nah, kenapa Tuhan katakan percaya? Karena Tuhan mau kita melihat bukan apa yang kita dapat lihat. Karena Tuhan mau kita melihat apa yang Tuhan melihat kita miliki. Oh, haleluya. Sekarang saya berdoa, kalau saya berdoa saya katakan begini, Tuhan, terima kasih karena saya sudah memilikinya. Saya menghafal Tesalonika tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita sudah memilikinya. Kita tutup mata bukan karena kita membayangkan supaya seperti ada, tapi kita tutup mata, kita berdoa karena kita tahu kita memilikinya. Ada. Karena Bapak sudah memberikannya kepada kita. Kita memilikinya, luar biasa. Jadi kamu mungkin ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang mengatakan, jadi menurut Tuhan, dia menakai iman itu. Iman adalah bersetuju. Malah saya katakan bahwa Roh Kudus dalam hati kita, itulah sumber iman kita. Yaitu supaya membisikkan kepada kita supaya kita bersetuju dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dia katakan, Dennis, percayalah, setuju bahwa Tuhan sudah memberikan kepada Anda. Saudaraku, kira-kira 30 tahun yang lalu, saya didiagnose oleh dokter mengidap kencing manis. Saya sangat terkejut. Saya sangat sedih dan takut karena waktu itu saya sudah di tingkatan 6. Saya tahu apa itu diabetes, saya tahu apa itu penyakit kencing manis. Dan saya tahu bahwa penyakit kencing manis atau diabetes ini pada dasarnya tidak ada obat. Cuma ada cara maintenance ataupun untuk meregulasikan kedudukan gula dalam darah saya. Malah dokter telah mengajar saya untuk hidup bagaimana menjadi seorang pengidap kencing manis. Nah, pada waktu itu saya membaca sebuah buku, yaitu Kenneth Hagin. Buku yang sangat luar biasa. Saya masih ingat lagi, dia menceritakan tentang kesaksian dirinya yang sedang sakit, terlantar oleh karena penyakit polio, jenis penyakit kelumpuhan. Tapi Tuhan berbicara dia dalam Markus 11:24. Firman Tuhan mengatakan, percayalah apa yang telah engkau minta dan doakan itu telah terjadi. Dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan berbaring di atas katil, dia melangkah dengan iman. Dia bangun, dia katakan, kalau saya percaya saya sudah sembuh, maka saya sudah sembuh sebenarnya. Dan dia bangkit. Dia bangun dari katilnya dan dia sembuh luar biasa. Ada peristiwa terjadi dalam bilik ketika dia mengalami kesembuhan ini. Pengalaman yang diceritakan dalam saksiannya ialah keluarganya melihat ada kabus di dalam biliknya dan juga ada cahaya terang yang luar biasa. Itu adalah Kenneth Hagin, Bapak iman bagi saya pribadi. Pastor pendeta yang mengajar tentang iman untuk saya pribadi. Nah, sangat luar biasa. Ketika saya mengalami firman Tuhan ini, saya klaim. Karena saya sedang mengalami penyakit kencing manis, saya klaim firman Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya percaya saya sudah sembuh. Malah saya menyebut dengan spesifik. Saya katakan pankreas saya yang sakit ini sudah sembuh. Sel-sel Langerhans, sel beta yang mengeluarkan hormon insulin yang sebetulnya menstabilkan kandungan gula dalam darah saya normal. Saya katakan dalam nama Yesus. Dan saya berdoa dan terus berdoa, dan itu berlangsung selama lebih kurang 3 bulan. Dan apa yang berlaku ialah Tuhan melatih iman saya untuk percaya. Dan sekarang saya tahu bahwa apa yang sebenarnya berlaku ialah saya sudah memiliki kesembuhan tersebut jauh sebelum saya sakit. Malah ketika saya sakit sudah disediakan oleh Bapa kesembuhan tersebut. Cuma yang dia mau ialah saya setuju. Saya melihat dengan cara Tuhan melihat.
bahwa saya telah memilikinya, dan dengan mengklaim ataupun mengistiharkan kesembuhan yang saya miliki itu dalam nama Yesus. Oh haleluya. Dan saya total sembuh. Dokter yang merawat saya pun sangat-sangat terkejut ataupun surprise karena saya mengalami kesembuhan ini. Dia katakan, saya tidak yakin adakah Anda yang saya rawati selama ini, tapi kamu sehat, dia katakan. Dan saya bisa berdoa pada Tuhan. Saudaraku, ini yang kita miliki. Tuhan mau kita melihat bahwa kita sudah memilikinya. Semua apa kita mengucap syukur. Bukan kita tutup mata, kita bayangkan bahwa itu akan ada ataupun ada, dan reality itu baru ada. Saudaraku, reality bagi kita orang yang percaya adalah semuanya sudah ada. Karena kita memiliki Kristus. Dan Kristus adalah package segala-galanya. Mari kita lihat firman Tuhan ini, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Dia katakan begini, karena dari kepenuhan Kristus, haleluya. Dia katakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Dia memiliki segalanya, package dalam dirinya. Segala sesuatu yang kita perlukan. Haleluya. Masa-masa yang sukar ini, apa yang kita perlukan semua ada dalam Kristus Yesus. Dan kita menerimanya, dan katakan dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa ditekankan kasih karunia? Karena kasih karunia adalah menyatakan tentang sesuatu yang kita terima walaupun kita tidak layak terima. Siapa yang layak sembuh ataupun siapa yang layak Tuhan jawab doanya adalah orang-orang yang benar, betul tidak? Adalah orang-orang yang hidupnya tidak ada masalah di depan Tuhan. Saudaraku, bukan karena Anda dan saya, tapi karena kepenuhan Kristus. Bukan karena saya tidak pernah penuh. Anda dan saya tidak pernah ada orang kata sempurna. Tetap ada kekurangan. Tapi Bapa di surga bukan melihat Anda dan saya. Dia melihat Kristus, kepenuhan Kristus. Mengapa kita menerima? Firman Tuhan ayat 17 saya katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia, grace of God, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan juga kebenaran adalah pribadi Kristus. Bila Anda dan saya menerima Kristus Yesus, kita menerima ini. Kedua perkara ini, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Dan ketika kita menerima kasih karunia, kemurahan Tuhan, hal-hal yang indah untuk sediaan baik kita, walaupun kita tidak layak terima, tapi oleh karena kepenuhan Kristus. Dan Tuhan menganugerahkan kita kebenaran oleh kematian Kristus di kayu salib yang menggantikan tempat kita untuk dihukum. Kita dibenarkan bukan dilepaskan daripada segala hukuman, tidak. Kita dibenarkan karena kita telah dihukum. Orang di penjara dibebaskan karena dia tidak melalui hukuman penjara. Tetapi yang melalui hukuman tersebut bukan Anda dan saya, tapi Yesus Kristus. Luar biasa. Dan hal inilah yang membuatkan kita percaya bahwa kita memilikinya. Dan Mazmur 11:28 tadi teman-teman mengatakan, percayalah hal itu telah diberikan padamu. Percayalah hal itu telah terjadi. Nah, hal itu akan diberikan padamu. Sebenarnya adalah dalam mata Tuhan ialah kamu sudah menerimanya. It's there for you. Jadi bila kita percaya, kita katakan, Tuhan terima kasih karena saya sudah memilikinya. Lalu saya sudah sembuh. Dan begitu manifestasi. Saya katakan manifestasi terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya tutup dengan firman Tuhan ini. Itu dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Semua Anda yakin tentang hal doa, hal tentang permohonan doa kita. Malah jika kita berdoa, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur bahwa kita memiliki, sudah memiliki, dan telah memiliki. Apa yang kita lihat di mata kita yang dunia ini coba pujuk kita untuk melihat sebagai hal yang nyata, yang fakta. Firman Tuhan, Roh Kudus mau kita menyetujui
Apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, bahwa apa yang kita tidak nampak itu lebih nyata, itu lebih fakta dalam kehidupan kita. Malah firman Tuhan menjadikan apa yang tiada menjadi ada. Malah semua kewujudan dalam dunia ini oleh karena Bapa di sorga berfirman. Dia katakan, jadilah, maka yang terjadi. Saudaraku, yang lebih fakta adalah apa yang firman Tuhan katakan Anda dan saya. Dan ini yang firman Tuhan katakan. Dia katakan ayat yang ke-6. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, dia katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Wah, Paulus benar-benar yakin akan hal tersebut. Apa itu? Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, Yesus Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, jangan patah semangat, atau saya katakan jangan luntur sukacita hati yang Anda miliki dalam Tuhan. Ia yang memulakan, yang telah mulai memberkati kehidupan Anda, menyelamatkan Anda. Dia akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan pada Anda dan saya. Dan Tuhan berikan pada Anda dan saya dengan jaminan di dalam Kristus Yesus. Oleh kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan Kristus yang mulainya pasti akan meneruskan sampai pada kesudahannya. Jangan risau apa yang dunia coba tanamkan sebagai satu ketakutan dalam kehidupan kita. Ini adalah pekerjaan iblis. Penyakit, sekatan kebebasan, malah regulasi-regulasi atau peraturan ketetapan-ketetapan yang dikuat-kuasakan untuk menghadkan pergerakan kita. Ingatlah bahwa pekerjaan baik yang Tuhan Yesus telah mulai dalam kehidupan kita akan diteruskan. So, mengapa kita berani mengatakan ini? Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Karena lebih berat keadaan dunia sekarang ini, lebih besar dan berlimpah-limpahnya kasih karunia Tuhan untuk Anda dan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Renungan singkat pagi hari ini, saya percaya Engkau menyertai kami. Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Engkau mau kami bersatu dengan cara pikir Tuhan. Ketika kami percaya bahwa hal yang kami minta itu telah terjadi, bukan karena itu baru akan diberikan kepada kami, tapi ternyata kami percaya hal itu telah terjadi karena ianya telah terjadi dan sudah terjadi dalam kehidupan kami, karena kami milikinya, menerimanya oleh karena kepenuhan Kristus Yesus. Dan Dia yang memulakan, Dia juga yang menyempurnakan sampai akhir. Haleluya. Soalnya pada pagi hari ini, apabila Engkau mengatakan untuk kami mengucap syukur dalam segala hal, karena Engkau mau melihat kami, Engkau mau kami melihat di sebalik semua keadaan dunia saat ini, ada kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah tersedia, malah sedang tersedia dan ada bersama dengan kami untuk kami nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau terus berikan pewahyuan kepada anak-anak Tuhan untuk dapat melihat dengan lebih dalam lagi maksud, arti, malah inti firman Bapa di surga, terang yang Engkau sudah sediakan dan berikan kepada kami melalui firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan menyertai kita dengan luar biasa, yaitu damai sejahtera dan kasih karunia-Nya tidak berkesudahan, mengucap syukur dalam segala hal.